Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fa huwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man itabahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Sahabatku Majelis Keluarga Indonesia yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukurillah, di pagi ini Allah masih memberikan banyak kenikmatan kepada kita, nikmat yang sering kita lupa untuk mensyukurinya, nikmat ketika kita bisa bangun di pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat, nikmat yang di pagi ini kita bisa bangun kemudian bisa melaksanakan ibadah-ibadah sunnah ya dan juga ibadah-ibadah wajib, itu tentu sebuah kenikmatan yang tidak terkira ya, dan sebuah kenikmatan yang Allah sempatkan kita di pagi ini untuk bisa menghadiri majelis ilmu menjadi sebuah kenikmatan yang harus kita syukuri, karena tidak semua orang di pagi hari bisa mengisi rohaninya dengan siraman rohani dengan kajian ilmu, dan tidak semua juga orang-orang di pagi harinya bisa melaksanakan ibadah dengan lebih baik. Kan itulah sahabatku yang dimuliakan Allah, Majelis Keluarga Indonesia, Jamaah Majelis Keluarga Indonesia, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang semoga kita semua Allah berkahi kita dan keluarga kita. Kenikmatan yang harus kita syukuri inilah yang menjadi petik poin ya di pagi hari ini kita menjalankan berbagai macam aktivitas seharian. Dan sholawat dan salam tentu senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga mudah-mudahan kita umatnya di akhir zaman yang selalu dirindukannya. Umat yang tidak pernah melihat beliau langsung, tapi umat yang kemudian beriman kepadanya, meyakininya, dan kemudian menjalankan sunnah-sunnahnya. Dan mudah-mudahan kita termasuk dari jajaran orang-orang yang tegak di atas sunnah-sunnahnya, karena begitulah sabda Nabi SAW ketika beliau bersabda kepada para sahabatnya, bahwa aku sangat merindukan saudaraku, dan mereka lah yang disebut dengan saudara adalah kita umatnya yang tidak pernah bertemu dengan beliau. Sahabatku yang dimuliakan Allah, di pagi ini insya Allah kita eh, sambil menunggu Bapak Haikal ya, kita akan kembali mengulangi sebuah tema penting tentang Ardul Muqaddas, sebuah bumi yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan disebutkan dalam berbagai macam ayat dalam Al-Qur'anul Karim betapa Baitul Maqdis adalah bumi yang dimuliakan oleh Allah, bumi yang disucikan, dan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabinya Muhammad SAW untuk berkunjung ke negeri atau ke Baitul Maqdis. Dan tentu kita saling mendoakan ya, mudah-mudahan kita diberi kemampuan oleh Allah, diberikan usia oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berkunjung ke Baitul Maqdis, karena butuh banyak keagungan yang bisa kita dapatkan dengan kita berkunjung ke Baitul Maqdis. Tentu ke Masjidil Haram menjadi dan Masjid Nabawi menjadi dua tempat yang mungkin sudah biasa ya. Banyak di antara kita yang sudah bisa melaksanakan umrah, tapi tidak semua di antara kita yang bisa melaksanakan eh, berkunjung atau ziarah ke Baitul Maqdis. Dan dalam salah satu sabda Nabi SAW, ada satu keutamaan ketika kita menjalankan umrah dimulai dengan mengunjungi Baitul Maqdis. Dan sahabatku yang dimuliakan Allah, eh, saya kembali mengingatkan tentang keberkahan Al-Baitul Maqdis ini memang disebutkan di berbagai macam ayat ya. Dan seperti yang sudah kita mafhum di pembuka surat Al-Isra, di ayat satunya Allah sebutkan alladzi barakna haulahu, yang telah Allah berkahi dan Allah kami berkahi haulahu sekitarnya, yaitu di Masjidil Haram, Masjidil Maqdis itu, Masjidil Aqsa dan sekitarnya. Sekitarnya itu memang
kalau kita sebut saat ini mungkin negeri Syam ya. Dan kalau negeri Syam tidak dikenal saat ini karena negeri Syam ini dahulu memang jadi sebuah satu kesatuan dan sekarang sudah dipecah-pecah menjadi beberapa negara ya. Ada Palestina, ada Yordania, ada Lebanon, ada juga Suriah ya. Dan itu sebenarnya bagian dari yang disebut dengan eh, Syam dan negeri yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam surat Al-Isra. Kemudian eh, tidak hanya dalam surat Al-Isra sesungguhnya di beberapa ayat lain seperti di eh, surat Al-Maidah ayat 21, kemudian di surat Al-Anbiya ayat 71, di surat Al-A'raf ayat 137 juga disebutkan tentang betapa Allah muliakan negeri itu. Eh, Ketika Allah Subhanahu wa taala berkata kepada kaum Bani Israel untuk memasuki Al-Ardhul Muqaddas allati kataballahu lakum wala tartadu ala adkum fatanqalul khasirin. Itu dalam soal Maidah. Kemudian juga di dalam surat eh, Al-Anbiya ya, ayat 71 Allah Subhanahu wa taala berfirman wa najainahu wa lutan ilal ardi allati barakna fiha lil alamin, dan kami selamatkan Ibrahim dan Lut di sebuah negeri yang kami telah memberkahinya untuk sekalian manusia. Itu disebut adalah negeri Syam ya. Dan begitu pula di dalam surat Al-A'raf ayat 137 ya, disebutkan juga tentang keberkahan negeri Syam, dan juga di surat Al-Anbiya di ayat 81. Jadi sesungguhnya banyak sekali ayat-ayat yang mengatakan tentang keberkahan negeri Syam, dan salah satunya adalah Palestina, dan disebutkan dalam hadis Nabi ini adalah negeri di akhir zaman ya, negeri yang memang disebut negeri mahsyar, mansyar dan negeri mahsyar. Negeri mahsyar adalah negeri yang umat manusia berkembang mulai dari negeri Syam, dan kemudian juga Al-Ardul Mahsyar, dan suatu saat di akhirat di akhir zaman di akhirat kelak ketika terjadi kiamat juga manusia akan dikumpulkan di Al-Mahsyar yaitu di negeri Syam. Kan itulah kemuliaan-kemuliaan inilah yang eh, kembali kita diingatkan eh, oleh berbagai peristiwa saat ini yang terjadi di Gaza ya. Betapa para mujahidin yang sudah begitu gigih ya berjuang untuk melawan para penjajah Zionis Israel ya. Dan tentu itu sebuah pelajaran yang berharga bagi kita semua, terutama untuk pendidikan anak-anak kita. Kita ada kesempatan untuk aksi-aksi, misalkan kita mengajak anak-anak kita untuk memperkenalkan itulah Al-Ardhul Muqaddas, negeri yang diberkahi itu, negeri yang disucikan itu, Palestina atau negeri Syam, dan kita bisa menceritakan kepada anak-anak kita tentang kemuliaan orang-orang yang berada di sana, tentang para mujahidin yang berjuang untuk membela bukan sekedar untuk kemerdekaan negerinya, tapi juga sesungguhnya untuk membebaskan Al-Aqsa dari penjajahan. Dan negeri Al-Aqsa adalah milik kita semua tentunya, bukan hanya milik orang Palestina. Sesungguhnya Masjidil Aqsa adalah milik kita semua. Dan Alhamdulillah Babe sudah hadir di tengah kita, Masya Allah, Tabarakallah. Kaifa halukum, Beh? Alhamdulillah, bikhair. Masya Allah, tabarakallah. Maafkan. Masya Allah. Aduh, kebanyakan maaf, kebanyakan kerjaan. Lihat tuh, Masya Allah. lihat sahabat-sahabat. Saya sejak pada subuh tadi langsung sudah di depan komputer. Eh, tuh. Dan backgroundnya mengangenin, Beh. Ada Baitul Maqdis. Masya Oh, Allah. Masya Allah. Backgroundnya, Masya Allah. Masya Ya, Allah. sudah Dan di... kalau kita saksikan kan dalam Instagram Babe banyak bercerita tentang perjalanan ke negeri Syam ya. Yordania kan, Yordania termasuk negeri Syam yang diberkahi itu loh Babe ya. Betul, betul, betul. Dan di situ ada banyak pengungsi dari Gaza yang alhamdulillah Babe sudah hadir bersama mereka, berjumpa dengan mereka ya. Kita hanya bisa menitipkan salam untuk mereka, dan juga bagi yang sudah menitipkan infak apa namanya hadiahnya mungkin ya,
bagi hadiah. mereka saudara-saudara kita di sana yang saat ini memang sangat membutuhkan untuk kebutuhan. Apalagi udah musim dingin ya Be, di sana Be, ya. Musim dingin Betul, dan betul sekali. di beberapa titik sudah sampai 5 derajat. Masya Allah. 5 derajat itu parah sebenarnya, teman-teman. Hmm. Saya masuk terlambat ini. Padahal dari tadi sudah on, sedang menyiapkan ini skripsi. Maklum mahasiswa. Masya Allah. Kita ingin dapat cerita Beh, perjalanan Babeh dari Indonesia ke Jordania kemudian bertemu dan Babeh sempat juga ya ke Baitul Maqdis ya. Alhamdulillah ke Begini, Al-Aqsa ya. Beh, silakan Beh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bismillah, sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. nikmatillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Hadirin yang saya hormati, minta maaf pada waktu pekan lalu saya tidak bisa hadir karena statusnya di dalam pesawat jam itu. Kalaupun di lokal saya juga bisa. Dan ternyata ketika mendarat saya coba Zoom dengan TV One, janji dengan yang lain tidak bisa. Ternyata di di Jordan, di Palestina tidak ada kebijakan Zoom. Jadi nggak bisa live dengan Zoom, dan WhatsApp call maupun WhatsApp live juga tidak bisa, video WhatsApp video, jadi bisa ngetik aja. Itu hambatan dalam komunikasi, entah kenapa di blok begitu, saya juga nggak paham. Yang kedua, maafkan, seharusnya apa namanya on time gitu ya, tapi ada hambatan, jadi saya lihat terlambat ini jauhnya. Nah, hadirin yang saya hormati, yang saya muliakan, perjalanan saya itu nekat, penuh resiko, dan apa ya, ya udah nekat, penuh resiko, belum tentu balik dan sebagainya. Serius, ya. Hanya saja saya teringat satu hadis. Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam sedang duduk bersama para sahabatnya. Tiba-tiba datang tamu lain yang Sulaiman tahu bahwa itu adalah malaikat maut. Ya, Nabi Sulaiman mampu langsung tahu ini malaikat, jin apa semua tahu. Sedikit saya koreksi yang saya pahami tentang kemampuan orang yang nggak bisa ngelihat jin gitu ya. Ya, Nabi Sulaiman kan orang dan mampu melihat jin. Banyak orang yang ditampakkan oleh jin itu dalam wujud bukan aslinya, dalam wujud nyaru gitu ya. Itu banyak terjadi. Adapun pengertian al-fakir, jin mampu melihatmu di tempat yang kamu tak mampu melihatnya, itu kan firman Allah kepada Nabi Adam alaihissalatu wassalam, yang pada waktu itu memang belum diizinkan untuk melihat. Nabi itu melihat, Nabi berdakwah dengan jin. Saya nggak mungkin tidak percaya dengan umi saya tercinta. Ya, umi saya menyaksikan begini pernah terjadi, ya. Bahkan bukan cuma umi, satu rumah, yaitu Didi, kakek gitu ya. Umi dan keluarga Umi, tante-tante juga pernah kejadian. Jadi saya termasuk orang yang meyakini bahwa jin satu ketika bisa dilihat gitu ya, kalau jin itu mau menampakkan diri. Nabi Sulaiman ketika duduk tiba-tiba masuk malaikat maut gitu. Malaikat maut masuk, dan Nabi Sulaiman tahu ini malaikat maut, tapi tampak di wajahnya tuh kebingungan, tampak di wajahnya tuh keraguan, tampak di wajahnya tuh kegelisahan. Lalu Nabi Sulaiman bertanya, wahai malaikat maut, tanpa diketahui oleh teman-temannya tentunya, ada apa ke sini, mau ngapain? Wahai Sulaiman, kata malaikat, saya mau mencabut nyawa orang yang di samping kamu. Kapan? Ya, besok. Jadi kan kalau mau malaikat maut kan, kalau mau mencabut kan beliau malaikat itu kan bahkan ada hadis
ada tanda-tandanya lah, 40 hari, seminggu, 3 hari sebelum kematian. Nah, 3 hari sebelum kematian itu datang gitu kan. Oh, Nabi Sulaiman berniat baik, dikabarkan kepada sahabatnya, sesungguhnya umurmu tinggal besok begitu, maka beramallah gitu kan. Sahabatnya Nabi Sulaiman ini kalang kabut dapat kabar seperti itu. Waduh, waduh, belum siap, gimana, gimana, gimana. Ya, ya Sulaiman, kata sahabatnya, dengan kekuasaan Allah, jinmu itu, tentaramu, tolong buanglah aku yang jauh ke negeri Hind, gitu, ke negeri India, gitu, Hinda. Nabi Sulaiman karena itu sahabatnya, baiklah kata Nabi Sulaiman. Maka dipinta oleh Nabi Sulaiman seorang jin, satu jin ya, satu jin itu diminta oleh Nabi Sulaiman, tolong antarkan dia ke India yang jauh supaya nggak dicabut nyawa maksudnya kan. Ya baiklah, dikirimlah ke negeri Hindia. Seketika itu malaikat maut yang tadinya menampakkan wajah bingung lah begitu, kemudian tersenyum dan pamit, dan malaikat maut itu dipanggil lagi oleh Nabi Sulaiman. Ada apa wahai malaikat? Tadi bingung, sekarang senyum, ada apa gitu. Ketahuilah wahai Sulaiman, sesungguhnya Allah menyuruhku mencabut nyawanya di India. Sementara dia berada di sini. Sungguh aku bingung katanya. Aku diminta oleh Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawanya mungkin pada hari ini jam segini di kota ini. Kan mencabut nyawa itu kan ditentukan fi ayyi zaman, fi ayyi makan. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Nggak bisa maju walau 1 detik, nggak bisa mundur walau 1 detik. Fi kulli makan, fi kulli zaman. Di tempat tertentu, di waktu tertentu. Coba bayangkan, di tempat tertentu, di waktu tertentu. Jadi malaikat pikir ini nggak sinkron nih gitu kan. Kenapa Allah menyabut nyawanya sementara dia berada di Palestina? Jadi padahal perintah Allah itu mencabut nyawanya dia berada di India. Kan dia bingung. Itulah orang itu, sahabat Nabi Sulaiman itu meminta sama Nabi Sulaiman, tolong. Kan zaman dulu kan nggak ada pesawat, nggak ada apa. Jadi malaikat maut pantaslah berbingung-bingung gitu. Kok Allah suruh cabut di India, orangnya ada di sini. Naik apa ke India dalam waktu 1 hari? Kan panjang itu kalau dikupas itu. Naik onta aja ke India tuh bisa 1 bulan. Kok orangnya ada di Palestina? Gimana gitu kan? Maka tiba-tiba Nabi Sulaiman meminta, atas permintaan orang itu dibawa ke India, dan kemudian malaikat maut tentu menghampirinya di India dan mencabut nyawanya. Cerita itu adalah tepat dengan dengan hadis Nabi, dengan firman Allah yang nggak bisa mundur sesaat. Maka saya berangkat aja ke Palestina, berangkat aja menuju perbatasan Gaza. Andai kata Allah sudah takdirkan wafatnya di tengah-tengah para mujahid di Gaza, ya wafat. Gitu. Andai kata Allah tetapkan wafatnya di Condet, ya di Condet. Andai kata Allah wafatkan di tengah-tengah suasana sunatan massal di tempat Zidan, ya wafat. Ya, Allahu Akbar. Jadi santai aja. Jadi alhamdulillah, karena keyakinan dengan itulah kemudian Al-Fakir berangkat. Sebenarnya Al-Fakir itu mau nekat gitu ya, karena udah janjian sama penghubung yang ada di Jordan, namanya Syekh Isyam Jarrah. Kalau lihat namanya, belakangnya Jarrah, tentu sahabat bertanya apa hubungannya dengan Syekh Jarrah? Ya, keturunan jauh. Lalu apa hubungannya dengan uh, Abu Ubaidah ibnu Jarrah? Apa hubungannya? Abu Ubaidah ibnu Jarrah sahabat Rasulullah, dan dia memang keturunan daripada sahabatnya Rasulullah SAW. Namanya sahabat saya Isam. Nah, dengan Isam ini kita udah niat gitu. Coba-coba ya kita ke perbatasan ya, gitu. Dan ternyata qadarullah nggak bisa gitu ya. Qadarullah nggak bisa. Kita udah berjalan tuh 400 kilo, bayangkan itu, naik mobil. Masya Allah, saya juga kaget dengan kecepatan, dengan apa. Tapi mobil apa, jalanannya kan lancar sekali kan ya. Bagus banget, jalan licin sekali. Jadi 400 kilo itu nggak jauh lah kita tempuh
ya cuma setengah hari lah gitu ya. Nah, akhirnya kami nggak sanggup menembus lah begitu. Dan akhirnya alhamdulillah Syekh Isyam ini seperti dubes dia, padahal dia orang bukan dubes tapi Isyam lah. Bang Isyam, Pak Isyam Jarrah ini telah menargetkan 7 titik gitu ya. Yang mana nih yang Ustadz Haikal bisa? Ya akhirnya lihat lokasi situasi, saya hanya mampu masuk ke 5 titik gitu. Di antaranya di Irbit, di Karak, ya di dekat perbatasan-perbatasan itu. Dan apa namanya kondisi yang Al-Fakir temui di sana betul-betul situasi yang memprihatinkan. Namun yang membuat kita merasa kecil hati ketika berhadapan dengan mereka, nggak ada sedihnya tuh gitu. Izinkan saya mengutip satu ayat ya yang merupakan uh, gacuan bagi mereka gitu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum unfiru fi sabilillahi saqaltum 'alal ard araditum bil hayati dunya minal akhirah fama mata'ul hayati dunya fil akhirah illa qalil. Hai orang-orang yang beriman, kenapa ketika diseru untuk bantu berjuang, kau lebih senang dengan duniamu? Ada apa ini nggak salah? Begitu kan maknanya firman Allah itu kan. Malakum idza qila lakum unfiru fi sabilillah saqaltum 'alal ard araditum bil hayati dunya minal akhirah. Kau lebih senang dengan duniamu ya daripada dunia ada akhirat ya. Fama mataul hayati dunya fil akhirah illa qalil. Kagak ada apa-apanya itu kehidupan dunia dengan akhirat dibandingin. Demikianlah kurang lebih firman Allah Subhanahu wa taala menyatakan demikian. Illa tanfiru, kalau nggak berjuang, yu'azzibkum azaban alima wa yastabdil qauman ghairakum wa la tadurruhu syai'a. Kalau nggak berjuang, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengazab kalian dan mengganti kalian dengan kaum yang lain. Nah, indahnya itu adalah begini. Mereka itu mewakafkan dirinya. Jadi, teman-teman, ketika saya mendapatkan permintaan dari orang kaya banget dan sudah menyebutkan angka, Ustadz kami siapkan uang 2 miliar untuk Ustadz bawa anak korban Palestina. Bayangkan itu. Wah, lumayan juga nih gitu kan. Kalau saya bisa lolosin 1 M dapat nih gitu. Nauzubillah, astagfirullahaladzim. 2 M. Wah, lolos juga nih bisa ya. Maka saya mulailah kasak kusuk gitu kan ya. Mulai kasak kusuk karena aduh lucu-lucunya, cantik-cantiknya, putih rambut, putih wajahnya, matanya coklat biru gitu kan, rambutnya bule begitu. Aduh lucu-lucu banget anak-anak itu ya. Eh tidak satu pun bisa dibawa gitu. Wah, kenapa? Satu, ini sekaligus menjawab puluhan orang yang bertanya. Satu, dia yatim memang, tapi ada ibunya. Oh, ibunya nggak ada pamannya yang ambil. Pamannya nggak ada bibinya yang ambil. Nggak ada siapa-siapa, sebatang kara, tetangganya yang ambil. Jadi kekuatan kebersamaan di sana tuh sampai kayak begitu. Kekuatan kebersamaan itu sampai kayak begitu sehingga nggak bisa bawa anak dari sono, nggak bisa. Pasti udah langsung ditampung, dipelihara oleh omnya, pamannya, tantenya, bibinya, ya. Kalau nggak ada juga tetangganya. Jadi nggak bisa tuh. Walau bagaimanapun nggak bisa. Saya udah coba berbagai macam cara, nggak bisa. Nah, ketegaran mereka itu santai aja gitu, santai aja, nggak rebutan, nggak apa. Itu saya tanya, sering nggak kayak begini? Dia bilang baru dalam tahun ini baru saya. Coba, dalam tahun ini baru saya. Ya tentu uangnya bukan dari saya, ya.
dari jamaah sekalian yang saya hormatin, dari MKI juga. Jadi Allahu Akbar, kemana itu orang-orang kaya di Arab? Ini pertanyaan saya yang tidak perlu dilanjutkan lagi. Hanya tadinya saya berpikir begitu. Kemana itu si raja-raja yang kaya itu? Kemana itu King Abdullah? Kemana itu King Muhammad bin Salman? Kemana itu King 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 gitu loh. Kok nggak tersentuh gitu? Lalu kemana sumbangan masjid 500 juta, 500 juta, 300 juta? Lembaga ini, lembaga itu kemana? Akhirnya saya bersuuzon akhirnya. Maka akhirnya akan timbul ujub. Nih gue nih. Astagfirullahaladzim. Akhirnya saya beristighfar saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibda binafsik, mulailah dari dirimu, berhusnuzonlah kepada yang lain. Maka saya berhusnuzon kepada yang lain, mungkin kepada barak yang lain, mungkin kepada titik-titik camp pengungsi yang lain. Mudah-mudahan demikian. Tapi 5 camp yang kami temui tidak satu pun yang mendapatkan. Gitu. 5 camp yang kami temui tidak. Satu camp ada yang 50.000 orang, ada yang 70.000 orang, dan kami pun dengan dana terbatas nggak sanggup akhirnya. Nggak sanggup, saudara-saudara. Nggak sanggup. Lalu saya dan Bang Isyam putar akal. Gimana supaya kebagian? Ya nggak mungkin. Nggak mungkin kebagian. Gitu. Gimana? How can? Akhirnya kita beli sapi. Beli sapi. Beli sapi, satu ekornya itu di atas 1 ton, saudara. Dahsyat sapinya itu. Beli sapi gitu ya. Unfortunately, sapi itu dibeli H-1, H-2 kedatangan saya. Kan kita udah kalkulasi titik yang mau kita kunjungin, jumlah orangnya kita kalkulasi. Akhirnya Bang Isa menginisiatif, ya udah kita beli sapi, kita masak sendiri. Tadinya kita kan beli jadi. Akhirnya kita motong 20 ekor sapi, itu hampir 25-30 ton itu, ya. Hampir 30 ton kali ya. Kita potong 20 ekor sapi. Di sana potongnya itu udah dipotong, udah dikulitin, cacahnya itu pakai mesin, enak ya. Beres. Lalu bumbu ya udah kita masak dan hasilnya itu kita boxin sendiri itu ya. Ada 4 orang tenaga yang tenaganya dari mana itu nggak tahu, dikerjain tuh beres sendiri berempat itu ya. 20 ekor beres tuh 2 hari tuh sampai masak segala gitu. Dan alhamdulillah kita bisa menyalurkan ke mereka dan mereka girang. Tadinya kita mau menyalurkan uang juga, ya ternyata ya nggak kebagian lah, nggak enak lah, masa cuma 2 dinar sih, 5 dinar kan nggak seru gitu kan. Akhirnya eh, sebagian yang 1.000 dinar kita berikan kepada setiap pengelola yang kita kunjungin, kita berikan 1.000 dinar. 1.000 dinar itu berapa Ustadz? 20 jutaan, 20 juta ya, karena eh, 1 dinar 100 dolar sama dengan 72 dinar ya. Dahsyat ya, lebih tinggi dinar kan. Tuh 100 US dollar baru dapat 72 dinar gitu ya. Oh, maaf, kita ngasih 1 titik itu 1.000 dolar, bukan 1.000 dinar. Karena kita nggak sempat nukar semua dengan dinar, tapi di sana sangat berlaku kok. Nah, jadi jamaah sekalian yang saya hormati, kedatangan kita di sana, alhamdulillah rabbil alamin, betul-betul merupakan angin segar. It's not about value loh ya. Jangan lihat dinarnya, jangan lihat itu semua. It's not about value. It's about apa? Maaf, it's about relation. Yang mereka kagum itu adalah hubungan, gitu ya, hubungan
antara kita dengan mereka. Itu yang membuat mereka eratnya. Jadi dia tuh berkata, ya nggak pernah tuh yang kayak begini kecuali dari orang Indonesia. Kan keren. Keren banget itu loh menurut saya. Ada hubungan silaturahim yang sangat kuat di antara itu. Ada hubungan ikatan yang sangat erat dengan itu semua. Dan itulah ikatan tali yang disebut silaturahim, gitu ya. Bahwa kita telah menjalin hubungan yang selama ini terputus, ya. Selama ini ada kecurigaan, selama ini ada perpisahan, ada rasa di mana mereka ditinggalkan, ada rasa di mana mereka nggak dipedulikan. Subhanallah, dengan kedatangan ini cair itu semua. Cair itu semua. Lagi-lagi dia menyaksikan bahwa ternyata Indonesia lah yang paling peduli, baik dari sisi politik yang mereka dengar, dan mereka tuh di handphonenya, di TV-nya, semua tentang berita, nggak ada yang lain gitu ya. Esam juga 24 jam berita gitu ya. Terus saya ketemu Bang Nazi, juga berita gitu. Ada anaknya ikut berita terus, ya berita terus. Jadi saya lihat di sana memang berita. Pokoknya berita 24 jam. Nah, kepedulian itulah yang membuat dia ya astagfirullahaladzim ya. Eh yang dia lihat itu adalah sebenarnya keluarga saya termasuk sahid apa enggak. Itu yang dilihat. Rata-rata mereka punya keluarga di sana. Dan yang dilihat tuh begitu. Sahid nggak nih? Saya teringat cerita Hussein Gaza. Ya, Hussein Gaza cerita bahwa istrinya sejak tiba di Indonesia sampai terakhir masih shock, masih trauma, dan masih hidup handphone 24 jam di tangannya. Yang dia lihat ya begitu, daftar nama korban. Gimana bisa hidup normal kalau yang dilihat seperti itu? Gimana bisa khusyuk, gimana bisa makan enak, gimana bisa tidur enak, gitu kan? Ternyata yang saya saksikan mereka juga begitu. Ya. Dia lihat apakah ada keluarganya nggak yang kena bom. Lihat, astagfirullahaladzim, dahsyat banget. Yang dia lihat tuh begitu terus. Dan ada dua poin yang saya ingin utarakan. Yang pertama itu adalah la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi yang pertama saya ingin sampaikan, jika kamu bersyukur, maka Allah akan menambah nikmatmu. Dan di Indonesia kita bersyukur nggak ada keadaan kayak begitu. Nggak ada situasi kayak begitu. Nggak ada apa namanya kejadian yang seperti itu. Sehingga di sini kita biasa aja, aman, tentram, gitu. Itu syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kedua yang kita lihat bisa itu adalah laisa minna, bukan dari golonganku yang tidak mempedulikan urusan kaum muslimin. Jadi di tengah-tengah rasa syukur kita di Indonesia yang aman, tentram, damai ini, harus terselip juga rasa ya lu jangan cuma ngomong doang dong gitu. Lu mesti berkontribusi dong. Sekecil apa? Ya sekecil apapun. Walau cuma dengan hentakan jempol barangkali gitu. Walaupun dengan hentakan jempol, walaupun dengan apapun, tetap harus ada rasa kepedulian. Ya. Nah, sahabat sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan. Oh, Masya Allah, saya ada Zoom di TV One. Diingatkan. Oke, masih lama. 7. Ya, standby sebelumnya 15 menit. 6.45. 6.45. Ya. Nah, jadi sahabat sekalian, eh ketika kita datang, sorry ya, dua tadi ya, kita bersyukur Indonesia begini, dan kita mesti punya kontribusi ke sana. Sekarang deh, di antara teman-teman ini, di antara 64 yang sedang on sekarang, biasanya kan ada yang ngikutinnya setelah offline. Coba
Bismillah, saya akan ketuk hati Anda sekalian. Tercatatkah antum sekalian sebagai orang yang peduli? Gitu. Oh iya Ustaz, kita sudah melalui masjid. Ya nggak apa-apa. Udah Ustaz, kita udah berkontribusi melalui teman saya. Ya nggak apa-apa. Cuman kalau nggak juga, astagfirullahaladzim. Kalau nggak juga, ya parah loh. Gitu bener. Saya ngomongnya udah kayak kasar begitu. Tuh. Parah loh. Ya, parah kalau nggak juga. Kenapa? Hei, Allah suruh. Allah suruh. Malakum idza qila lakum munfiru fi sabilillah izaqaltum alal ard. Kenapa ketika diajak diseru untuk partisipasi, untuk kontribusi, kamu tuh santai-santai aja. Araditum bil hayati dunya minal akhirah. Emang kamu lebih senang kehidupan dunia dari akhirat? Ila tanfiru, kalau nggak mau ikutan, nggak mau gabung, nggak mau berjuang, ila tanfiru, yu'azibukum azaban alima. Kau akan diazab dengan azab yang pedih. Wa yastabdil qauman ghairakum. Dan akan diganti oleh Allah dengan satu kaum. Coba. Jadi please deh, ya, minimal yang sedang mendengarkan ini harus, kalau nggak ada gimana? Ayat berikutnya. Infiru khifafan wasiqalan. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Bantu kontribusilah infiru khifafan wasiqalan. Baik dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapang. Baik dalam keadaan ada duit maupun dalam keadaan nggak ada duit. Baik dalam keadaan sehat walaupun dalam keadaan sakit. Infiru khifafan wasiqalan. Jadi nggak ada cerita, aduh kan saya lagi nggak ada cerita. Aduh kan saya lagi nggak ada. Demi Allah nggak ada. Wallahi nggak ada. Dan saya kepengen lebih dari sekedar kontribusi uang. Saya kepengen lebih daripada kontribusi jempol di Instagram, Facebook, Twitter, dan sebagainya. Gue dateng, gitu loh. Gitu, gue dateng. Gue berangkat. Gue pengen dicatat sebagai umatnya Rasulullah yang dibanggakan Rasul. Bahaya tak? Nggak bisa. Demi Allah. Apa yang Allah perintahkan, apa yang Rasul perintahkan, nggak mungkin bahaya. Masukin tuh ke iman ke dalam dada tuh kata-kata itu. Tidak mungkin ada perintah Allah mengandung bahaya. Tidak mungkin yang Nabi suruh itu mengandung bahaya. Tidak mungkin. Karena pasti yuridullah bikumul yusra. Allah pasti menghendaki kemudahan. Nabi Muhammad pasti menghendaki kemudahan. Basyiru wala tunafiru. Gembirakan, jangan ditakut-takutin. Gitu ya. Itu kata Nabi itu ya. Ya. Asiru wala yu'assiru. Mudahkan, jangan dipersulit, kata Nabi. Jadi pasti mengandung kemudahan. Pasti mengandung keamanan. Bahaya nggak? Nggak ada yang bahaya. Kalau antum bertanya sama saya, Ustadz, bahaya nggak ke sana? Itu dalam hati itu saya sakit, kesinggung. Emosi saya langsung. Gimana sih? Menjalankan perintah Rasul kok dia bahaya apa kagak sih lo? Gitu. Yang bener aja. Ada, saya marah kesinggung dengan orang yang bertanya begitu di masjid. Ustadz, apakah ke sana aman? Bahaya apa tidak? Saya ngomong kayak gitu, jawaban saya ketus. Ente masa iya sih Allah suruh sesuatu yang bahaya? Masa iya sih Nabi Musa disuruh jalan tengah laut itu bahaya nggak? Ya elah, pukul lautnya gitu kan. Ini saya akan terbelah. Jadi jangan pakai mikir, otak lo tuh di bawah Al-Quran. Otak kita tuh di bawah hadis. Quran suruh begitu berangkat. Hadis suruh begitu berangkat. Infiru khifafan wasiqalan. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Pasti mengandung kebaikan. Lihat aja.
saksikan. Gitu. Saya mau akhiri sharing ini dengan cerita di sana bahwa nggak ada tuh yang rebutan. Nggak ada. Dia tahu yang saya bawa tuh lebih sedikit daripada jumlah yang ada di camp. Nggak ada yang rebutan. Dengan santai. Dapat syukur, nggak dapat udah. Paling begitu. Duduk tenang, dibagiin gitu. Dan dia memang ayah dan satu berdua. Yang saya bagi pistol-pistolan sama satu orang anak laki karena buru-buru. Mainan boneka-bonekaan sama anak laki karena buru-buru. Nggak protes tuh. Dia cuma ngeliatin saya, liatin di jalan lagi. Gitu loh, nggak ada masalah. Asik aja gitu loh. Subhanallah, akhirnya kita sampai ke camp yang kelima. 1, 2, 3, 4, yang kelima. Yang kelima ini sangat mengharukan. Kenapa? Karena banyak veteran-veteran di sana. Yang kakinya cacat, yang tangannya cacat, semuanya karena peluru. Sampai waktu kita masuk, ada tanda di atasnya itu, selain dilarang merokok, dilarang bawa senjata. Karena sering kali orang datang ke bawa senjata ke sana. Dan bocor ke media, saya diliput di televisi swasta di Palestina. Wah, luar biasa. Ya, makin dikenal itu. Ya, waduh, kok begini? Saya bilang, iya Ustaz, ini saya juga nggak tahu, kata yang nganterin saya, Bang Esyam. Ini TV swasta, kata dia, ini TV lokal. Terus, ya kedatangan kita diliput. Jangan dong, saya nggak mau begini. Nggak enak Ustaz. Nggak bisa dia datang kayak gitu. Bener, akhirnya diliput oleh TV lokal. Nggak tahu deh apa yang diberitakan TV lokal. Konglomerat kali datang. Astagfirullahaladzim. Karena luar biasa sambutannya. Padahal duit umat, duit jamaah, duit MKI, duit yang lain. Nah, teman-teman sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan, kehebatan anak-anak yang di sana dan kehebatan orang-orang yang menampung mereka dengan ikhlas dan lillahi ta'ala yang saya lihat. Karena nggak ada satupun yang minta sama saya. Ada yang nguber ke mobil sambil bilangin, Pak, anak saya sakit. Banyak banget yang begitu kalau di Mare. Ya, selalu di mobil di Uber, Pak, anak saya sakit. Pak, ini saya kena. Astagfirullahaladzim. Di sana, ilaliko, ilaliko. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum, ya Allah, girang gitu. Kita pengen peluk gitu para syekh-syekh itu ya. Subhanallah perjuangannya. Dan dia tampung, dan dia memang kerja ibadah. Sampai mati dia bakal mengurusin anak-anak yatim Gaza. Yang saya kunjungin tidak 100% camp itu berisi orang-orang Gaza, terutama yang di sekitar Karak. Yang di sekitar Karak itu adanya di tengah gurun, kosong, nggak ada apapun, yang seperti di antum lihat. Di Zoom baru ada bangunan-bangunan yang akhirnya saya samperin. Dan dia orang Urdun yang miskin sekali. Jadi kalau yang di camp-camp itu 100% Gaza. Memang tulisannya memang camp penampungan Gaza. Nah, mereka itu sebenarnya menanti, ayo kapan nih bisa masuk, ayo kapan nih bisa masuk, ya, untuk mengambil kembali Al-Aqsa kita. Dan yang selalu di ngomong itu, insya Allah orang Indonesia akan membebaskan Al-Aqsa, gitu kan. Coba Anda datang ke situ dengan bawa bantuan makan, dan dia berkata, insya Allah Al-Aqsa kita akan dibebaskan oleh orang Indonesia. Berasa Sultan Salahuddin Al-Ayyubi beneran. Ya, berasa seperti Sultan Salahuddin Al-Ayyubi banget. Allahu Akbar. Nggak tahan kita itu. Mereka santai aja ngomongnya. Kita yang digituin, air mata udah beleter-leter kalau kata orang Betawi. Sampai terpilak-pilak saya di sono gitu ya. Istri telepon, ya sakit kata dia, pilek ya. Enggak, kebanyakan nangis saya bilang. Habis gimana? Ya, hati menjadi lembut, jadi lunak ketika melihat mereka semua. Saya teringat kita akhiri ini dengan satu sahabat yang bernama Abu Hanzalah. Memang tidak sengetop Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Tidak sedahsyat Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, atau tidak semasyhur yang namanya Bilal dan sebagainya. Abu Hanzalah. Abu Hanzalah ini adalah seorang tokoh
yang dinikahi oleh Nabi. Dan tahu nggak, hari pernikahannya itu tepat dikumandangkan perang Uhud gitu. Ya, Abu Hanzalah ini jago panah, jago pedang, jago orang jago lah gitu ya. Sehingga membawa dendam banget tuh Abu Sufyan dan keluarganya kepada Abu Hanzalah. Nah, pada waktu pernikahannya, persis hari nikahnya, dikumandangkan untuk segera berangkat ke Uhud gitu. Dan Rasulullah itu punya keringanan. Orang yang sakit, orang yang merawat orang tua, orang yang memiliki bayi yang hanya bisa ditinggal, nggak bisa diapa-apain kecuali dia, dan pengantin gitu. Pengantin baru itu boleh nggak ikut berperang, itu dapat izin dari Rasulullah. Artinya dia baru membina rumah tangga, dia mungkin ada pesta, dia mungkin dan seterusnya lah, ya macam-macam alasan. Dan Nabi izinkan, tidak usah ikut berperang. Ya mestinya nggak usah, Nabi izinin kok, gitu kan ya. Tapi Abu Hanzalah ini, padahal baru saja saya terima nikahnya dan kawinnya, gitu kan. Tahu-tahu begitu tamu pulang, jihad, hayya alal jihad. Rasulullah yang suruh Bilal teriak kayak gitu. Yang sakit ya udah diam di rumah. Yang pengantin itu ya udah diam di rumah harusnya. Tapi tidak bagi Abu Hanzalah. Tidak bagi Abu Hanzalah. Abu Hanzalah keluar dari rumahnya. Keluar dari rumahnya dengan gagah. Ikut berjuang ya Rasulullah. Ya Rasulullah tersenyum gitu kan. Dan Rasulullah tahu kan what next-nya gitu. Gue katanya juga apa kalau kita bilang nggak usah dulu gitu kan. Ya itu dia. Infiru khifafan wasiqalan. Berjuang dalam keadaan sempit, lapang. Berjuang dalam keadaan punya duit, gak punya duit. Kontribusi yang penting sekecil apapun. Di Cikampek, ketika saya baru selesai dakwah, ada seorang ibu yang berlari menghampiri saya. Aduh, ngapain nih? Biasa nih minta sumbangan. Biasanya. Tiba-tiba ibu itu ngasih ini sama saya. Dan ibu itu mengeluarkan ini. Kata Haikal, hanya ini yang saya punya. Satu-satunya benda berharga, kata dia. Inilah Ustadz Haikal, cincin kawin saya. Mas kawin saya yang tersisa. Beng. Ada orang sekualitas Abu Hanzalah, ya ibu-ibu itu, yang berlari mengejar saya dan memberikan ini kepada saya. Tolong jual Ustadz Haikal. Saya keberatan. Saya bilang jangan ibu. Ini kan mas kawin. Ternyata ada suaminya dekat situ. Yang berkata, sudah izin dengan saya Ustadz. Dan saya juga nggak punya apa-apa lagi yang harus saya sumbangkan. Masya Allah. Sedih-sedih. Cuman ini Ustadz, kata dia. Cuman ini yang bisa saya sumbangkan. Cincin kawin satu-satunya yang dia punya. Di Uber mobil saya. Untuk Bapak Ibu ketahui, yang kayak gini yang membuat saya tuh mesti berangkat. Yang kayak gini yang harus saya berangkat, akhirnya kenapa harus menggembirakan mereka. Ini sedekah kamu udah saya sampaikan.
Kau tinggal terima dari Allah, melipat ganda akibatnya kau lakukan gitu. Abu Hanzalah keluar dari rumahnya. Dia bertempur bersama sahabat-sahabat yang kemudian diketahui bahwa sebenarnya dia nggak apa-apa, nggak datang. Dan ketika perang Uhud reda, sahabat-sahabat pun segera mencari yang gugur, yang syahid di medan juang. Dan sahabat akhirnya seperti biasa, walaupun tidak wajib dimandikan, tidak wajib dikafani, tapi syahid-syahid itu, jasad-jasad itu dihormati, dibersihkan, ditutup kepala sampai dengan kakinya, dan dikuburkan dengan baju yang ada dan kondisi yang ada. Begitulah ketetapan yang Rasulullah tetapkan. Jadi para syahid fisabilillah tidak perlu dimandikan, tidak perlu dikafankan. Tinggal dikuburkan saja. Sholatkan, kuburkan. Di antara para sahabat tentu melihat kemana ini Abu Hanzalah, kok nggak ada. Nggak ada di gunung, tempat bersembunyi, tempat lari daripada kejaran orang-orang kafir Quraisy. Kok nggak ada gitu. Akhirnya sahabat menemukan satu sosok Abu Hanzalah. Dan sahabat yang menyaksikan itu banyak sekali sahabat yang menemukan itu. Dan mereka kaget. Ternyata yang lain kan biasa, habis berjuang pasti kena debu dong. Kotor wajahnya, rambutnya, bajunya, kotor dengan debu. Namanya orang berjuang, berperang, jatuh bangun dan segalanya. Tidak bagi Abu Hanzalah. Sahabat menyaksikan tubuhnya bersih dari kepala sampai dengan kaki. Bersinar cerah terang wajahnya sampai dengan kaki. Dan wajahnya masih beberapa tetes air di bekas wajahnya, di bekas kakinya. Dan rambut Abu Hanzalah basah seperti orang baru mandi. Sahabat-sahabat Rasulullah tidak memahami kejadian ini. Dia bertanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kami temukan Abu Hanzalah dalam keadaan begini, begini, dan begini. Ada apa ya Rasul?" Nabi menjawab, "Ketahuilah, Abu Hanzalah baru saja dimandikan oleh malaikat. Ketahuilah," kata Rasulullah, "Abu Hanzalah baru saja dimandikan oleh malaikat. Ketahuilah, wahai sahabat, Abu Hanzalah baru saja dimandikan oleh malaikat." Coba. Karena Nabi SAW tahu Abu Hanzalah perang dalam keadaan junub. Dia nggak sempat ngapa-ngapain.
Dia cuma nggak mau terlambat dalam perang. Dia cuma nggak mau terlambat dalam berjuang, dalam berpartisipasi. Sampai dia dalam keadaan junub, ikut perang. Dan malaikat memandikan Abu Hazzalah. Ya kayak gini. Cerita-cerita seperti ini membuat kita malu. Lu baru apa kontribusinya kepada Islam? Lu baru apa kontribusinya kepada dakwah? Lu baru apa kontribusinya? Ya Allah, nggak ada apa-apanya. Jauh banget kualitas kita gitu dengan kualitas para sahabat. Allahu Akbar. Ya Allah, ya Rabbi. Maka Bapak Ibu sekalian yang saya cintai, Majelis Keluarga Indonesia. Ayo kontribusi atau Allah mengganti kita dengan kaum yang lain. Sebagaimana kaum di Bosnia Herzegovina udah nggak ada, kaum di Yugoslavia udah nggak ada, kaum di banyak kerajaan-kerajaan Islam yang dulu jaya sekarang nggak ada, kaum Islam Rohingya yang sekarang sangat tidak terhormat di mata dunia, kaum-kaum yang la haula wala quwata illa billah, kita nggak tahu juga apa yang terjadi dan rahasia Allah apa yang ada dalam kaum-kaum yang kita saksikan itu. Hadirin, mudah-mudahan besok kita sambung lagi. Saya belum buka tanya jawab karena harus segera langsung berangkat. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari perjalanan ini. Saya persembahkan kembali kepada Mas Kholis dan saya izin live dulu. Sudah 6.30. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum, Beh. Mudah-mudahan sekelumit kisah yang tadi sudah disampaikan Mbak Beh menjadi inspirasi bagi kita semua, Amin ya Allah. memberikan motivasi yang kuat ya untuk Ya menjadi Rabb. pembela Al-Aqsa, dan tadi mudah-mudahan harapan dari orang Palestina bahwa kita orang Indonesia ini menjadi para pembebas, menjadi muharir, menjadi pembebas Al-Aqsa itu Allah wujudkan mungkin lewat anak cucu kita, lewat generasi kita, dan tentu harus dimulai dari sekarang. Saya live ya, lanjut ya. Baik, Beh. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah, insya Allah kita akan sambung besok ya untuk mendengarkan bagaimana kisah Babe berada di negeri Syam, negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, negeri yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saat Rasulullah pernah berkata ketika bersama para sahabat Nabi, ini sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Zaid bin Sabit, Tuba bisyam, Tuba bisyam, berbahagialah para penduduk Syam, berbahagia para penduduk Syam. Kemudian para sahabat bertanya, Ma bal Syam ya Rasulullah, ada apa dengan Syam ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah bersabda, sesungguhnya al-malaikatu basitu ajnatihim ala Syam, sesungguhnya para malaikat mengepakkan sayapnya atas negeri Syam. Begitulah seperti yang dikisahkan tadi oleh Babeh tentang Hanzalah ya, yang Allah utus para malaikat untuk memandikannya karena memuliakannya, dan begitu pula kita mudah-mudahan termasuk barisan orang-orang yang juga ikut dimuliakan oleh Allah dengan cara kita menjadi orang-orang yang peduli dengan negeri Syam, yaitu Palestina ya, negeri yang Allah berkahi, dan Allah sudah menjanjikan kemenangan di negeri Syam ini, di kemenangan umat Islam untuk membebaskan Al-Aqsa. Tapi tentu ada syarat-syarat yang harus kita lakukan, bahwa apakah kita termasuk bagian dari ikut dalam kemenangan itu atau kita hanya jadi penonton. Ini menjadi terserah kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita semua, dan
menguatkan keimanan kita untuk menjadi orang-orang yang ikut membebaskan Al-Aqsa dengan cara kita yang saat ini mungkin bisa kita lakukan adalah selain berdoa untuk memberikan hadiah atau sedekahnya kita kepada eh, para warga Gaza ya, terutama wabil khusus yang sekarang ini memang sedang dalam keadaan eh, kesulitan ya, sedang menjadi korban agresi Zionis Israel dan mari kita sama-sama bersatu kemudian ikut memberikan dukungan penuh terhadap mereka dan dengan cara-cara inilah mudah-mudahan ini Allah ridho dengan kita, Allah ridho dengan upaya sekecil apapun yang kita lakukan dan kita tidak menjadi orang-orang yang tidak peduli dengan apa yang dialami oleh saudara-saudara kita di Palestina. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, dan kami tidak lupa untuk selalu mengingatkan untuk memanfaatkan pagi ini selain dengan majlis ilmu dan juga dengan aktivitas rutin kita yaitu bersedekah di pagi hari. Mudah-mudahan ini pula yang membuat kita termasuk barisan orang-orang yang Allah muliakan, karena dengan sedekah seberapapun yang kita lakukan itu insya Allah menjadi sebuah eh, energi bagi kita dalam menjalankan dakwah ini, dan mudah-mudahan kita bisa banyak melakukan kegiatan-kegiatan dakwah ini selain dengan lewat Zoom, kajian lewat Zoom juga ada kajian-kajian offline gitu ya. Kajian-kajian kita bertatap muka, bersilaturahmi langsung, dan juga beberapa kegiatan sosial yang kita lakukan, salah satunya dengan khitanan massal, ada khitan gratis juga yang dikelola oleh Dr. Vicky ya. Dan juga ada beberapa kegiatan tadabur wakaf buku yang juga baru itu yang kita bisa lakukan. Silakan yang ingin berpartisipasi untuk segera menghubungi Bu Darmi atau Ustadz Rozi atau juga bendahara kita Bunda Yanti ya. Mudah-mudahan lagi-lagi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah selalu memberi kita hidayah dan taufiknya sehingga kita menjadi orang-orang yang selalu istiqomah dalam kebaikan, dan kita menjadi orang-orang yang karena mendapatkan hidayah Allah kita menjadi orang-orang yang termasuk menjadi pejuang untuk kemenangan Izzatul Islam wal Muslimin, yaitu kemenangan kemuliaan Islam dan kaum muslimin. Jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alafu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Khalid. Ustaz. Izin lab. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجتين